6 prajurit TNI Angkatan Darat menjadi tersangka kasus mutilasi 4 warga sipil di Mimika, Papua. 2 di antaranya merupakan perwira. 6 anggota TNI yang ditetapkan sebagai tersangka bertugas di Brigif 20 Imajaya Keramo. 2 perwira yang terlibat yakni berpangkat Mayor Infanteri dan Kapten Infanteri. Ke-6 tersangka kini sudah ditahan di Subdenpom Mimika untuk diperiksa. Yang 6 orang ini sudah ditahan di Subdenpom Mimika. Kemudian pelimpahan perkara dari kepolisian itu sudah diterima oleh Subdenpom. Kemudian saat ini pihak Subdenpom masih menunggu penasehat hukum untuk dilaksanakan penyidikan. Di sini ada 1 berpangkat pamen dan 1 berpangkat kapten. Ya, jadi 1 pamen, 1 Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap bahwa selain melakukan tindak pidana pembunuhan, ke-6 tersangka juga diduga merampok uang ratusan juta rupiah milik korban. Para tersangka dijerat pasal 339 KUHP yaitu pembunuhan yang menyertai tindak pidana lain, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Merespons kasus mutilasi yang melibatkan 6 anggotanya di Timika, Papua, Pangkostrat Lejen Maruli Simanjuntak bilang akan melakukan evaluasi dan pembenahan. Kepada Kompas TV, Lejen Maruli bilang kami akan evaluasi dan pembenahan ke dalam. Korban diduga simpatisan KKB tapi tidak ada pengecualian. Proses hukum atas tindak pidana harus berlanjut. Menanggapi pembunuhan terhadap warganya di Mimika, penjabat Bupati Nduga meminta warga Nduga tidak terprovokasi. Penjabat Bupati Nduga bilang pembunuhan dan perampokan ini murni tindakan kriminal. Penjabat Bupati Nduga meminta proses hukum berjalan terbuka. Saya sekali lagi menyampaikan Pak Kapolres yang luar biasa. Dalam waktu yang singkat ini kerja ekstra untuk cepat mengungkap kasus ini pelaku pembunuhan ini terhadap ke-4 warga masyarakat dari Kabupaten Nduga ini. Pada Bapak Kapolres dan proses yang sudah jalan ini harus terbuka jalan dan pelaku-pelakunya harus dihukum. Kasihan mobil tidak tahu ini dibakar atau terbakar. Dua perwira Brigif 20 Kostrat Imajaya Keramo diduga terlibat dalam kasus mutilasi 4 warga di Mimika, Papua. Total ada 6 tersangka dari militer dan 4 tersangka dari warga sipil. 6 tersangka dari militer kini sudah ditahan di Subdetasemen Polisi Militer Mimika selama 20 hari untuk pemeriksaan. Sedangkan 4 tersangka dari warga sipil kasusnya ditangani kepolisian. Kasus pembunuhan warga sipil disertai mutilasi korban pada 22 Agustus silam menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya ke Jayapura, Papua, Presiden memerintahkan Panglima TNI untuk mengusut tuntas kasus ini. Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian tapi di backup oleh TNI sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas dan proses hukum. Faktor ekonomi diduga melatar belakangi kasus pembunuhan yang melibatkan perwira TNI Angkatan Darat. Markas Besar TNI Angkatan Darat berkomitmen akan memberikan sanksi tegas pada para pelaku. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Informasi lebih lengkap soal kasus pembunuhan disertai mutilasi 4 warga di Mimika, Papua. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmeni. Vindi, 2 perwira Angkatan Darat terlibat. Bagaimana peran mereka, Vindi? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara.
terkait dengan peran dua perwira yang diduga terlibat dalam pembunuhan 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika, memang saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh Subdenpom 17 Timika, dan hingga saat ini belum diketahui peran masing-masing dari dua perwira maupun 4 prajurit lainnya. Namun yang pasti bahwa 6 oknum anggota TNI ini terlibat dalam pembunuhan terhadap 4 warga sipil di Kabupaten Mimika pada hari Senin lalu. Dan juga tadi siang Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa apabila hasil penyelidikan dilakukan dan terbukti ke-6 oknum anggota TNI ini terlibat, maka proses hukum akan dilakukan terhadap ke-6 oknum TNI. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Jenderal Andika Perkasa. Juga ikut menikmati uang yang diambil dari tindak pidana itu. Berarti selain pembunuhan juga perampokan jadi? Ya, jadi kalau dari pasal-pasal yang sementara ini kita kenakan antara lain pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan yang menyertai atau mendahului sebuah tindak pidana lainnya. Kemudian pasal 340 KUHP itu adalah pembunuhan berencana, dan 340 ini maksimal ancaman hukumannya sampai dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, minimal 20 tahun. Ya, itu kutipan wawancara dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bahwa ya dengan tegas bahwa apabila hasil penyelidikan ini dilakukan dan terbukti bersalah, maka sanksi tegas akan diberikan kepada ke-6 oknum TNI. Vindi, bagaimana penyidikan seluruh tersangka termasuk 4 warga sipil? 1 masih DPO kabarnya, Vindi ya? Ya, Ibrahim, terkait kasus pembunuhan terhadap 4 warga sipil di Timika ini memang melibatkan sedikitnya ada 10 orang tersangka atau pelaku, di mana dari 10 ini 4 orang berasal dari sipil. Dari 4 orang ini, 3 orang sudah berhasil diamankan oleh Mapolres Mimika, sementara 1 orang masih dalam pencarian dan saat ini sudah dikeluarkan atau masuk dalam daftar pencarian orang oleh Polres Mimika. Sementara memang 6 orang lainnya berasal dari TNI, sehingga memang saat ini 6 orang ini sudah ditahan di Subdenpom 17 Timika untuk proses penyidikan guna mengungkap kasus pembunuhan ini. Baik, terima kasih Vindi Rakmeni untuk laporan Anda langsung dari Jayapura, Papua.